Serius nih, ekonomi Indonesia bisa naik sampai 5.000 triliun cuma dalam 100 hari kerja. Kalau beneran kejadian, ini bakal jadi rekor gila dalam sejarah. Benar ya? Tapi gimana caranya? Prabowo punya strategi rahasia yang katanya bakal bikin ekonomi kita meledak dalam waktu singkat. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, kalian percaya nggak kalau ekonomi bisa tumbuh sekencang itu? Komentar di bawah ya. Sekarang, mari. Benar-benar edan Lur, ini adalah strategi rahasia Prabowo meningkatkan pendapatan Indonesia atau pendapatan negara Indonesia dalam 100 hari terakhir sudah mencapai 5.000 triliun. Kalau ini benar-benar terjadi, ini akan menjadi sejarah dan rekor terbaru bagi Indonesia yang hanya 100 hari mendapatkan defisit negara sebesar 5.000 triliun. Jurus rahasia Prabowo yang bisa mendapatkan 5.000 triliun dalam 100 hari kerjanya. Kita simak video sama-sama. Cek it out. Mari kita bongkar satu persatu skema yang katanya bakal bikin Indonesia makin kaya raya. Jadi, salah satu jurus utama yang bakal dijalankan adalah menarik investasi asing dalam jumlah besar. Nggak tanggung-tanggung, targetnya ribuan triliun rupiah dengan membuka pintu selebar-lebarnya buat investor luar, mulai dari sektor energi, industri manufaktur, sampai teknologi. Pemerintah berharap aliran modal bisa langsung deras masuk ke Indonesia. Tapi, pertanyaannya, gampang gak sih ngedatengin investor segitu banyak? Ingat, ini bukan sekadar janji kampanye. Investor butuh kepastian hukum, insentif pajak yang menarik, dan infrastruktur yang siap pakai. Kalau ini semua bisa dipastikan, maka uang bisa langsung mengalir. Selain investasi, Prabowo juga bakal fokus ke hilirisasi industri. Artinya, Indonesia nggak cuma ekspor bahan mentah lagi, tapi bakal olah sendiri dan jual dalam bentuk produk jadi. Ini bisa bikin nilai ekspor naik drastis. Contohnya, kita punya nikel yang selama ini dijual mentahan. Kalau diolah jadi baterai kendaraan listrik, nilainya bisa naik berkali-kali lipat. Ditambah lagi, tren dunia saat ini mengarah ke energi hijau. Dan Indonesia punya semua bahan bakunya. Pertanyaannya, mampukah kita bersaing dengan negara lain yang udah lebih dulu jalan di sektor ini? Harus mampu. Kalau strategi eksekusinya tepat, Indonesia bisa jadi pemain utama di pasar global. Ekonomi yang kuat nggak mungkin jalan tanpa infrastruktur yang mendukung. Nah, di sini Prabowo punya rencana besar untuk mempercepat pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan transportasi massal. Tujuannya supaya distribusi barang lebih cepat, biaya logistik lebih murah, dan daya saing produk Indonesia meningkat. Tapi proyek besar kayak gini butuh dana yang gak sedikit. Apakah negara bakal berhutang lagi? Atau ada cara lain buat ngebiayain semua ini? Ini yang jadi tanda tanya besar. Gak cuma ekonomi, tapi sistem pemerintahan juga harus berubah. Prabowo katanya bakal mendorong digitalisasi birokrasi supaya semuanya lebih transparan dan efisien. Kalau ini beneran kejadian, urusan perizinan bisa lebih cepat, pungli bisa ditekan, dan ekonomi bisa bergerak lebih gesit. Tapi, masalahnya adalah, siap nggak sistem birokrasi kita buat berubah? Selama ini banyak yang udah nyaman dengan sistem lama. Jadi pasti ada pihak-pihak yang gak suka kalau semuanya jadi lebih terbuka dan efisien. Selain itu, pemerintah juga bakal fokus ke sektor energi. Prabowo menargetkan Indonesia bisa mandiri energi dan gak lagi tergantung pada impor minyak dan gas. Salah satu langkah strategisnya adalah mengembangkan sumber daya alam seperti biofuel, energi terbarukan, dan eksplorasi cadangan minyak dalam negeri. Iya Lur ya, Indonesia adalah negara besar, jangan lagi menjual bahan-bahan mentah dari sumber daya alam kita. Kita bungkus sendiri atau olah sendiri, baru misalnya sudah jadi kita ekspor ke luar negeri. Itu harganya akan lebih mahal daripada kita menjual bahan mentah dengan harga murah dan kita beli kembali dengan harga mahal Lur ya. Dan juga strategi Bapak Prabowo di sini mendatangkan banyak sekali investor asing yang terbuka sebesar-besarnya untuk investor asing untuk invest di Indonesia. Itu adalah strategi Bapak Prabowo juga Lur ya, karena memang banyaknya investor asing yang datang ke Indonesia akan menambah pendapatan negara kita menjadi lebih besar. Tidak hanya kalau misalnya itu terrealisasi semua, kalau misalnya dalam 100 hari pekerjaan pekerjaan Bapak Prabowo ini
mendapatkan keuntungan 5.000 triliun di pemasukan negara tidak hal Lur ya, kalau misalnya memang itu semua terrealisasi. Tapi kita lihat aja ke depannya bagaimana Lur ya. Kita lanjut coba. Kalau kita berhasil memanfaatkan energi hijau, biaya produksi bisa turun drastis dan industri dalam negeri bisa makin kompetitif. Ya. Tapi transisi energi ini nggak mudah. Ada kepentingan besar dari mafia migas yang selama ini diuntungkan dari impor BBM. Apakah Prabowo bakal berani menghadapi mereka? Satu lagi yang gak kalah penting, Prabowo menargetkan pemberantasan mafia ekonomi dan korupsi. Katanya, kalau kebocoran anggaran bisa ditekan, uang negara yang terselamatkan bisa mencapai ribuan triliun. Jadi pertanyaannya, apakah para pemain lama yang selama ini menikmati sistem bakal diam saja? Biasanya, kalau ada gebrakan besar, pasti ada perlawanan balik. Nah, kalau Prabowo serius ingin bersih-bersih, dia harus siap menghadapi tekanan politik dan ekonomi dari berbagai pihak yang berkepentingan. Apakah Indonesia beneran bisa mencapai target? Jangan lupa like. Mudah-mudahan Lur ya, Indonesia dapat mencapai target dengan pendapatan yang luar biasa dari investor-investor asing dan juga memberantas semua para korupsi dan juga gembong-gembong korupsi, mafia korupsi di negara Indonesia ini, dan juga mafia gas. Kalau menurut gue Lur, Bapak Prabowo akan berani. Karena apa? Karena keberanian Bapak Prabowo dan juga ketegasan Bapak Prabowo sudah tidak bisa diragukan lagi Lur. Belum lama ini sudah ada mafia-mafia migas atau minyak bumi yang ditangkap oleh KPK karena memang mereka sudah diintip dari lama oleh Bapak Prabowo, dan juga Bapak Jokowi sendiri sudah membocorkan siapa-siapa saja orangnya. Kalau menurut gua Bapak Prabowo akan berani-berani aja Lur melawan siapapun yang mengganggu kedaulatan negara Indonesia. Jangankan orang Indonesia sendiri, negara lain pun akan diajak perang oleh Bapak Prabowo kalau misalnya mereka berani macam-macam kepada kedaulatan Indonesia, seperti Malaysia contohnya di Pulau Ambalat sana yang belum selesai sampai sekarang. Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo akan menggempur Malaysia untuk merebut kembali Pulau Ambalat dari Malaysia, karena memang itu adalah salah satu kedaulatan Indonesia yang berada di wilayah Indonesia yang diakui oleh Malaysia Lur. Dan juga di sini namanya mungkin kalau misalnya semua sudah terrealisasi, niat-niat Bapak Prabowo meningkatkan ekonomi Indonesia dan memberantas para koruptor Indonesia. Kita dengar sendiri tadi kebocoran negara yang ditekan oleh para mafia korupsi ini jumlahnya ribuan triliun Nur. Bapak Prabowo bisa membaca itu karena memang Bapak Prabowo sebelum menjadi presiden sudah memperhatikan langkah-langkah para mafia koruptor ini atau mafia gas di negara Indonesia kita. Makanya Bapak Prabowo setelah menjabat dari Indonesia tinggal dicomot-comotin aja Lur ya, luar biasa banget. Sekian reaction dari gue kali ini Lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.